Kisah Kerajaan Pulau Majeti di Kampung Siluman Banjar. Di Kampung Siluman, tepatnya di Kota Banjar, terdapat sebuah tempat yang dinamakan Pulau Majeti. Tempat ini merupakan salah satu cagar budaya. Pulau Majeti juga kerap didatangi orang untuk berziarah. Selain memiliki kesan angker, di tempat ini pun memiliki cerita legenda yang cukup terkenal. Pulau Majeti ini berada di lingkungan Siluman Baru, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar. Dengan lokasi yang dikelilingi areal persawahan rawa onom. Menurut cerita dari buku yang dimiliki oleh Kuncen Pulau Majeti, konon, zaman dulu Pulau Majeti ini merupakan sebuah kerajaan. Yang menjadi raja dan ratu kerajaan di Pulau Majeti ini yaitu Prabu Selangkuning Sulaiman Anom dan Ibu Ratu Chandrawati Ingkang Garwa. Menurut kabar, Ibu Ratu Chandrawati atau Ratu Gandawati ini merupakan putri Jin Kuraisin. Sedangkan Prabu Selangkuning adalah manusia yang gagah dan memiliki kesaktian. Dikisahkan, pada suatu hari ketika raja sedang memeriksa wilayahnya dan juga rakyatnya dengan menunggangi kuda sembrani, ia melihat cahaya terang dari atas. Setelah didekati ternyata cahaya terang itu berasal dari putri Ratu Ibu Chandrawati. Raja pun kemudian tertarik dengan kecantikannya. Prabu Selangkuning kemudian melamar sang putri melalui surat. Kemudian surat itu diberikan kepada burung kala di bawang untuk diantarkan kepada putri. Namun burung tersebut tidak menyanggupinya. Supaya burung tersebut memiliki keberanian dan kesanggupan, maka mahkota dan sebagian pakaian milik raja dipakaikan ke burung tersebut. Akhirnya burung kala di bawang pun menyampaikan surat lamaran tersebut. Hingga akhirnya keduanya pun menikah. Dari pernikahan itu, Prabu Selangkuning dan Ratu Gandawati memiliki seorang putri yang bernama Nyi Mae Mayangmunah. Pada suatu waktu, ketika itu Prabu Selangkuning yang hendak mandi, semua pakaian dan cincin yang dipakainya dilepas dan disimpan. Kemudian ada jin yang melihat cincin tersebut lalu mencurinya. Jin tersebut kemudian memakai cincin milik Prabu Selangkuning itu dan menjelma menyerupai sang raja. Setelah cincinnya dicuri, kesaktian dan kegagahan Prabu Selangkuning pun tiba-tiba hembuh hilang. Prabu Selangkuning pun keluar dari kerajaan Pulau Majeti dengan melewati hutan menuju arah selatan. Sedangkan jin yang mencuri cincinnya menjadi seorang raja dan memerintah kerajaan Pulau Majeti. Setelah cukup lama jin yang menjelma menjadi Prabu Selangkuning yang memerintah di kerajaan Pulau Majeti itu, tiba-tiba muncul wabah penyakit yang menyerang rakyat Pulau Majeti. Sehingga mengakibatkan kematian di mana-mana, kemiskinan hingga terjadi kekacauan. Sementara itu, seorang pandita dengan ilmunya mencoba melihat kejanggalan melihat raja yang saat ini memimpin bukan raja yang sebenarnya, melainkan jin yang menjelma sebagai Raja Prabu Selangkuning. Sehingga muncul pengumuman untuk tidak lagi melaksanakan segala perintah raja tersebut. Akhirnya, jin yang menjadi raja pun bimbang. Ia pun menduga musibah tersebut datang dari cincin yang ia curi sebelumnya dari Prabu Selangkuning. Kemudian jin melemparkan cincin tersebut ke arah selatan dan jatuh di Laut Selatan. Akhirnya jin tersebut pun berubah kembali menjadi wujud semula dan pulang. Prabu Selangkuning yang pergi sampai di pantai selatan. Ia membantu nelayan menjaring ikan. Ia mendapat upah berupa ikan. Saat ikan itu disembelih untuk dimasak, muncul cincin miliknya yang hilang dari dalam perut ikan. Akhirnya, kesaktian dan kegagahan Prabu Selangkuning pun kembali pulih. Prabu Selangkuning kembali ke Pulau Majeti dan mendamping istrinya lagi. Kerajaan Pulau Majeti pun aman, tentram dan rakyatnya sejahtera. Melihat keadaan kerajaannya damai, Prabu Selangkuning pun akhirnya meninggalkan kerajaan lalu meninggalkan cincin saktinya untuk anak cucunya.
Menurut cerita, cincin tersebut menjadi rebutan dan akhirnya dimiliki oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Sebelum pergi, sang raja meninggalkan wasiat pada pohon katubaya yang satu dahannya ada 4. Setiap dahan memiliki makna. Yang pertama untuk keilmuan, kedua untuk pangkat, ketiga untuk kekayaan, dan yang keempat bermakna kuda sembrani. Wasiat ini turun-temurun dari zaman ke zaman sampai sekarang. Isi wasiat itu bisa dimiliki siapapun yang menginginkannya dengan sungguh-sungguh, serta mendapat ridha dari Allah SWT. Dengan wasiat ini, Pulau Majeti kerap dikunjungi peziarah. Bukan hanya warga lokal, namun dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuan mereka umumnya untuk ngalap berkah. Terlepas dari kisah legenda itu, semoga kita semua tidak larut ke dalam mitosnya atau menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk meminta-minta. Dari tayangan ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Nantikan kisah selanjutnya. Tetap di Teror Sang Penunggu.